Hai Jun, kembali lagi bersama Kang Serong di sini. Pandemi COVID-19 masih tersebar di mana-mana. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Jun. Yuk kita lanjut. Kali ini kita akan membahas film Psychokinesis. Ini merupakan film live action. Lebih mudahnya, kita sebut ini merupakan film sejenis dengan superhero ala Korea Selatan Jun. Film ini disutradarai oleh Yeon Sang-ho, yang sebelumnya telah sukses menyutradarai film Train to Busan. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum nonton review sebelumnya, link ada di deskripsi ya John. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu. Mari sama-sama kita bangun channel ini. Ambil posisi terbaikmu, dan mari kita mulai cerita ini. Semoga menghibur dan bisa mengedukasi kalian ya John. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor kenamaan Korea, yang sengaja tidak saya sebutkan, karena tentu saya akan belepotan bacanya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya John. Oke, di awal film, kita akan disajikan dengan kesuksesan seorang gadis dalam berbisnis ayam goreng Yon. Namun, suasana menggembirakan tersebut tak berlangsung lama. Cerita berlanjut saat segerombol orang datang mengacak-acak tempat tersebut John, dengan tujuan untuk membeli tempat tersebut. Perkelahian di antara mereka pun terjadi, tanpa sengaja karena ulah beberapa orang suruhan kontraktor tersebut, menyebabkan ibu dari pemilik restoran yaitu Shin Rumi meninggal John. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan jika ada meteor yang mengarah ke bumi dan jatuh di sekitaran hutan di mana ayah Rumi tinggal. Efek dari jatuhnya meteor tersebut mengalir ke air yang diminum oleh ayah Rumi. Karena tidak mengetahui hal tersebut, ayah Rumi mengira jika air yang dirasanya aneh tersebut telah tercemar. Scene berlanjut di suasana kantor saat ayah Rumi sedang bekerja. Ya, ayah Rumi bekerja sebagai seorang security John. Dirinya sedang berbincang dengan rekan kerjanya, namun ia merasa jika perutnya tidak enak. Suasana berganti saat malam hari. Ayah Rumi sedang minum di depan minimarket. Karena merasa sakit, dirinya pun mengerang John. Hal tersebut mengakibatkan kursi-kursi di sekitarnya bergerak tanpa diketahui sebabnya. Hal tersebut membuat pemilik minimarket mengusirnya, karena telah membuat barang-barang di sekitar ia duduk menjadi tidak tertata. Sesampainya di rumah, ia langsung berbaring dan berniat ingin merokok. Karena korek yang tak terjangkau oleh tangannya, ia pun berusaha menggapainya John. Namun yang terjadi justru korek api tersebut seperti tertarik oleh magnet John. Beberapa saat kemudian, Rumi menelponnya dan memberitahu jika ibunya telah meninggal. Diketahui jika ayah dan ibu Rumi telah bercerai John. Sejak umur Rumi masih 10 tahun. Dalam suasana duka, tiba-tiba ada keramaian John. Dan ternyata itu adalah kontraktor yang membuat ibu Rumi meninggal di awal scene tadi John. Kontraktor tersebut memberikan uang dan berkata jika mereka turut berduka cita, namun Rumi tidak menerima uang tersebut. Di tengah keramaian tersebut datang seorang pemuda, yaitu pengacara Kim, pengacara dari Rumi atas sengketa antara Rumi dan kontraktor tersebut. Scene berganti saat Kim dan ayah Rumi berjalan menuju tempat usaha Rumi yang sudah terlihat berantakan John. Kontraktor tadi berniat ingin menjadikan tempat tersebut sebagai kawasan wisata. Tiba-tiba ayah Rumi memotong pembicaraan Kim dan mempertanyakan apa sebenarnya yang ia mau. Karena ayah Rumi merasa jika Kim ada tujuan tertentu. Ayah Rumi mempertanyakan apakah Kim menyukai Rumi, namun Kim menjawab tidak. Ingat-ingat pada scene ini John, karena akan ada cerita unik di akhir film nanti John. Ayah Rumi pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, ayah Rumi berniat merokok. Namun seketika teringat putrinya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Dirinya pun marah dan mengayunkan tangannya. Tiba-tiba benda yang ada di sekitarnya bergerak dengan sendirinya akibat ayunan tangannya tadi John. Namun ayah Rumi masih belum menyadari hal tersebut. Ayah Rumi terlihat tak percaya. Dirinya segera pulang dan membuktikan apa yang baru saja ia saksikan. Dan benar saja, dirinya dapat menarik korek yang terletak jauh darinya. Bahkan benda-benda di sekitarnya tampak bergerak, yang membuatnya semakin bingung akan kemampuan yang tiba-tiba ia miliki. Karena kejadian tersebut, ia berencana untuk mendaftar sebagai seorang pesulap, dengan harapan dapat dengan cepat menghasilkan uang banyak John. Scene berganti saat para pedagang sedang berkumpul dan memberikan semangat kepada Rumi. Mereka membicarakan mengenai beberapa kontraktor yang masih berkeliaran di area pasar tersebut. Sentilan kondisi sosial pun tergambar dari sini John, saat para pedagang terkesan tidak percaya dengan hasil banding yang dijelaskan oleh Kim. Semacam tidak ada lagi kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Semoga di lingkungan kita, keputusan hukum masih baik ya John. Rumi berinisiatif untuk membagi para pedagang tersebut.
Laki-laki tidur di area tersebut dan yang perempuan kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun ayah Rumi tidak setuju, karena Rumi juga ingin ikut tidur di tempat tersebut. Terlihat jika ayah Rumi khawatir akan terjadi sesuatu dengan putrinya tersebut, John. Ayah Rumi meminta agar mereka pulang, termasuk Rumi. Namun Rumi tidak setuju dengan hal tersebut, ia tetap pada pendiriannya. Justru Rumi mengusir ayahnya. Scene berganti saat ayah Rumi mendaftar di sebuah klub malam untuk menampilkan sulap, John. Ayah Rumi pun membuktikan kemampuannya dan mengangkat asbak yang ada di hadapan bosnya, John. Karena kemampuan uniknya, dirinya pun diterima di tempat tersebut. Scene berganti pada suasana pasar, atau Rumi menyebutnya base camp. Terlihat jika ayah Rumi sedang menunggu Rumi, John. Sesaat kemudian, Rumi pun datang, namun terlihat marah dengan tidak memperdulikan ayahnya. Kemudian sang ayah mengajak Rumi untuk bicara empat mata, John. Ayah Rumi bermaksud mengajak Rumi untuk tinggal bersama dan berhenti membela pasar yang diinginkan oleh kontraktor tersebut, John. Ayah Rumi memperlihatkan kekuatannya. Namun terlihat jika Rumi tidak begitu memperdulikannya. Yang ada justru Rumi marah dan mengusir ayahnya. Dengan sedih, ayah Rumi pun meninggalkan pasar tersebut. Namun di tengah perjalanan, dirinya mengetahui jika si kontraktor dan komplotannya sedang OTW menuju pasar yang diinginkannya. Para kontraktor itu pun sampai di base camp Rumi. Mereka pun panik dan berusaha menghalau dengan barang-barang yang ada. Karena secara jumlah mereka kalah, pertahanan mereka pun dapat dengan mudah diterobos. Dan kontraktor itu terlihat sangat anarkis. Sampai akhirnya ayah Rumi pun datang. Dan dapat dengan mudah menyingkirkan orang-orang arogan tersebut dengan kekuatan supernya. Sampai akhirnya ada yang merekam aksi tersebut hingga memanggil polisi. Namun dalam penentuan siapa yang bersalah, polisi pun bingung karena adegan dalam video 19 detik tersebut tidak terlihat adanya pemukulan fisik, John. Mereka pun sama-sama keluar dari kantor polisi karena tidak ada bukti yang membuat mereka disalahkan. Beberapa saat kemudian, scene berganti saat beberapa orang kontraktor sedang duduk. Mereka dikejutkan dengan benda-benda di sekitar mereka yang berterbangan. Ternyata, John, benda-benda tersebut berterbangan karena ulah ayah Rumi. Ayah Rumi membuat tembok pembatas yang cukup tinggi dengan tujuan para kontraktor tersebut tidak dapat melaluinya. Scene berganti pada suasana kantor si kontraktor, John. Dan orang-orang yang melihat benda terbang tadi datang. Mereka melaporkan ke bosnya jika mereka ingin mengundurkan diri karena takut terjadi sesuatu. Lanjut, John. Saat Rumi dan ayahnya makan, Rumi tampak begitu mengkhawatirkan kondisi sang ayah. Rumi khawatir jika kekuatan yang dimiliki dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatannya. Namun ayah Rumi merasa sebaliknya, jika tubuhnya terasa lebih bugar dan tahan lama, John, dalam bertarung maksudnya. Kontraktor dan asistennya diundang oleh atasan mereka, John. Dan atasannya terlihat masih muda, John. Namun tanpa disangka, di balik muda dan senyum manisnya tersimpan kejam yang sangat amat, John. Si kontraktor tadi bonyok dijotosi sama pesuruh si atasan, John. Ia merasa kecewa karena pembebasan lahan tersebut tak kunjung usai. Si kontraktor itu pun diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan itu, John. Scene berganti saat Rumi dan orang-orang pasar itu sedang makan bersama. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang berteriak jika mereka masuk berita. Saat melihat bersama, ternyata topik utama yang diangkat adalah kekuatan super yang dimiliki oleh ayah Rumi. Media menyebutnya Super B. Televisi itu mengundang seorang direktur riset dan pertahanan nasional Korea, John. Mukanya sih memang tidak meyakinkan. Bahkan, menurutnya kekuatan alami yang dimiliki ayah Rumi ditimbulkan karena adanya sebuah alat yang selalu dipegang ayah Rumi. Dari alat tersebut bisa membuat orang terpental. Karena ucapan ngelanturnya, orang-orang yang menonton menjadi tak percaya, John. Suasana pun berganti saat siang hari. Mereka melihat ada polisi yang datang. Polisi tersebut bermaksud untuk menjemput ayah Rumi dan dibawa ke sel tahanan dengan alasan telah mencuri benda-benda kantor. Karena khawatir terjadi sesuatu, ayah Rumi pun mengiyakan polisi tersebut. Rumi pun menelpon Kim dan menceritakan jika ayahnya ditahan. Kim merasa ada yang aneh dengan penangkapan tersebut, dan benar saja kecurigaan Kim tersebut benar. Penangkapan ayah Rumi merupakan skenario yang disusun oleh atasan si kontraktor tadi, John. Kemudian Kim sedang menelpon rekannya. Rekan Kim memberitahu jika ada salah satu dari pekerja kontraktor tersebut menyerahkan diri dan mengakui jika dirinya yang membunuh ibu dari Rumi. Scene mundur di mana si kontraktor saat dipanggil atasannya, John. Di situ atasannya memerintahkan agar salah satu anak buah kontraktor untuk menyerahkan diri dan mengaku jika dirinya yang membunuh ibu dari Rumi.
dan membuat seolah-olah kantor si kontraktor bangkrut, John. Kemudian membuka kantor baru lagi. Kemudian kontraktor itu diperintahkan untuk menangkap ayah Rumi dan memenjarakannya. Jadi ayah Kim yang dijemput polisi tadi merupakan perintah si cewek ini, John. Ternyata mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian, John. Bahkan mereka berencana untuk meratakan pasar yang ditempati oleh Rumi dengan membawa anggota kepolisian. Skenario yang telah disusun ternyata dipahami oleh pengacara Kim, John. Dirinya telah berpikir hingga pada kondisi tersebut. Dalam kondisi lain, puluhan hingga ratusan polisi menuju ke arah pasar, John, hingga membuat panik para pedagang. Bahkan terlihat jika pihak kepolisian membawa alat berat, John. Ayah Kim yang dipenjara ditemui oleh atasan kontraktor tadi, John, dan ditawarkan untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Para pedagang masih berusaha agar para polisi tidak bisa masuk dengan melemparkan api ke kumpulan polisi itu. Kondisi semakin memanas, John, dan hal tersebut terlihat oleh ayah Rumi. Karena melihat kejadian tersebut membuat ayah Rumi menjadi marah, hingga membuat jeruji besi tersebut terbuka dengan sendirinya. Bahkan para polisi terpental, John. Belum sampai si atasan kontraktor itu masuk ke dalam mobil, ayah Rumi tiba-tiba meloncat dari atas gedung dan membuat atasan kontraktor tersebut menjadi terpana. Tanpa basa-basi, ayah Rumi menghancurkan mobil milik atasan kontraktor tersebut dengan remasan tangannya, John. Setelah itu, ayah Rumi dengan mudah terbang, meski dirinya belum begitu menguasai, John. Dirinya gaspol agar cepat sampai di basecamp Rumi, John. Saat ayah Rumi sampai, kondisi sudah parah, John. Bahkan banyak dari mereka yang terluka. Bahkan ayah Rumi tepat datang, karena salah satu dari mereka ada yang jatuh dan selamat karena ayah Rumi datang. Karena kondisi yang semakin buruk, para pedagang pun cepat menyelamatkan diri dengan berpindah ke gedung lain. Saat hendak menolong Rumi, justru Rumi terjatuh dan hampir saja koit, John. Untung saja sang ayah gercep menolong Rumi. Kedatangan ayah Rumi hanya bermaksud menolong. Setelah selesai, ia pun menyerahkan diri ke polisi, John. Namun sebelum menyerahkan diri, dirinya sempat memberikan bonus bogem ke kontraktor itu, John, yang membuat kontraktor itu langsung semaput. Scene pun berganti setelah ayah Rumi selesai di masa tahanan selama 4 tahun, John. Ayah Rumi bebas dengan dijemput oleh pengacara Kim. Di dalam mobil, ayah Rumi berbincang dengan Kim. Di awal scene, Kim sempat mengatakan jika Kim tidak menyukai Rumi. Namun, di sini Kim menjelaskan jika Kim dan Rumi telah menikah. Tentu ayah Rumi kaget, namun dirinya tidak marah, John. Pengacara Kim pun menceritakan jika proyek yang sempat ribut itu dibatalkan karena banyaknya korupsi internal yang terjadi, John. Scene pun berganti saat malam hari. Ayah Rumi telah sampai. Karena kesuksesan Rumi, ayahnya pun terlihat bangga. Beberapa saat kemudian, mereka pun saling tatap, dan Rumi tampak kaget akan kedatangan ayahnya. Ayah Rumi pun ingin mencoba kekuatannya kembali. Dengan teriakan senang, ternyata kekuatan ajaib yang dimilikinya masih dapat dipergunakan, John. Tentu membuatnya sangat bahagia. Cerita pun berakhir dengan kesuksesan ayam goreng super milik Rumi, John. Tentu film ini bukan saja menceritakan bagaimana hadirnya superhero, John. Namun, juga ada kritik jika aparat masih dapat dengan mudah dibeli. Namun, segala sesuatu yang diawali dengan keburukan tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Selain itu, apapun kelebihan yang kita miliki hendak dipergunakan dengan bijak, ya, John. Sampai bertemu di ulasan film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, John. Bye.